Oke, assalamualaikum, jumpa lagi bareng saya Bang Tri. Jadi kali ini kita langsung aja cara setting Gcam ya. Di bagian kiri ini terdapat ada untuk lighting, untuk flash ya, untuk pencahayaan. Lalu di bagian untuk filter terdapat ada 5 pilihan, ada tungsten, fluorescent, kemudian di bagian cerah, berawan, dan otomatis. Kemudian di bagian RAW, di sini terdapat 2 pilihan, ada JPEG dan hanya JPEG doang atau RAW plus gitu ya. Kemudian di bagian HDR terdapat ada 3 pilihan, ada yang bisa disempurnakan, kemudian di HDR plus, kemudian di nonaktif gitu ya. Lalu di bagian bawah terdapat ada timer untuk sesi mode rate-nya, ada yang 10 detik, 3 detik, dan kalian bisa matiin timernya ya. Lalu di bagian kanan bawah ini terdapat ada shutter, kemudian NS ini juga bisa kalian aktifkan ya, biar sempurna gitu ya. Lalu di bagian bawah sini ada auto white balance ya. Kemudian di bagian kiri ini terdapat ada shutter speed, kalian bisa pilih shutter speednya berapa, di angka berapa ya, berapa detik gitu ya. Lalu di bagian bawah ini terdapat ada mode portrait, auto, infinity, kemudian 2M, selfie, dan makro. Contohnya kita menggunakan makro ya, motret makro atau selfie. Kita coba dulu makro. Maka objek yang di bagian tengah ini secara jelas kelihatannya. Dan misalkan kita pilih infinity, maka objek yang jarak jauh bakal kelihatan jelas, dan objek di bagian tengah ini ngeblur ya, kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian di bagian makro juga demikian juga begitu ya, objek di bagian tengah bakal cerah gitu ya, atau di bagian jarak jauh sana ngeblur gitu ya. Oke, lanjut kita ke pengaturannya ya. Masuk ke setelan. Kemudian kita masuk di bagian promote ya. Di sini aku jelasin untuk yang penting aja ya, biar lebih singkat ya. Di bagian mode pro sini kita fokus mode ini aktif ya, pastikan aktif. Kemudian di default setting yang paling penting adalah di bagian saber, kalian off kan. Jika on, maka aplikasinya bakal foreclose gitu ya. Kemudian di bagian kamera 2 API ini ya, pastikan on jika handphone kalian sudah dibekali kamera 2 API ya, biar hasilnya makin jernih atau jelas gitu ya. Lanjut kita ke di bagian kamera belakang ya. Di sini saya pilih di 4:3 ya, 12 megapiksel. Kemudian di bagian kamera depan tetap 4:3 di 5,0 piksel ya. Masuk di pengaturan dan di bagian real resolusi pastikan on. Kemudian di bagian kontrol HDR kalian on kan juga. Di bagian HDR plus pastikan on juga. Kemudian remove zoom on. Kemudian di bagian penyimpanan pastikan aktif ya. Untuk config-nya juga di bagian ini udah otomatis include di APK ya. Dan yang paling penting adalah stabilizer untuk video pastikan aktif ya, biar nggak shaking ya. Lalu di bagian RAW dan JPEG aktifkan ya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian video di 4K, saya pilih. Untuk kamera depannya di 4K juga. Dan untuk settingannya untuk 4K kalian bisa klik di bagian lanjutan ini. Kalian tinggal tap aja. Kemudian di bagian stabilisasi ini pastikan on ya. Kemudian di bagian slow motion, jika kalian pakai slow motion kalian pilih yang di 240 fps, atau nggak pakai slow motion kalian pilih yang standar ya, di 120 fps gitu. Kemudian di bagian bit tetap 40 mbps ya. Kemudian di slow mo otomatis, dan di bagian 4K untuk kamera depan pastikan on ya, gitu ya.
Di sini config-nya udah otomatis ya, tinggal kalian install aja tadi ya. Kemudian di bagian grid kalian pilih yang 3x3, kemudian kalian pilih di bagian lanjutan. Yang paling penting di sini adalah tampilan peringatan lensa kotor gitu ya. Oke, mungkin cukup ini pengaturannya. Coba kita masuk ke sesi pemotretan ya. Kita kembali dulu. Pastikan kalian menggunakan tripod ya, agar pengambilan gambar makin maksimal gitu ya. Dan coba kita shoot objek yang di bagian tengah ini ya, pastikan jangan banyak goyang, dan kita pilih di mode malam ya, karena ini malam saya pakai mode malamnya. Nah, ini hasilnya. Dan kita coba untuk di bagian panoramanya ya. Yang paling penting kalian gunakan tripod ya, biar gambarnya makin jelas ya, stabil gitu ya, nggak shaking gitu ya, nggak goyang gitu ya, untuk motret panorama ya. Nah, ini dia. Oke, saya rasa segitu saja video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa berikan dukungan untuk channel saya ini, agar saya lebih semangat lagi membuat konten yang bisa membantu kalian ya. Dan seperti biasanya, saya Bang Kri undur diri. Salam tutorial.